Tidak ada orang tidak ada masalah rumah tangganya, Pak. Ya, tidak ada orang. Coba kate waktu pacaran kau 2 tahun, baik semua itu pasanganmu. Dialah yang tercantik, dialah yang tergagah, dialah penuh pesona, dialah yang paling setia, dialah yang paling sopan, dialah yang paling pengertian. Sekali nah 2 mi anakmu, oh male niat ngasih mi aslina. Hah? Waktu mu masih pacaran sopan, tapi katendi kate mamin tu kodong. Sekali na 2 mi anak nana kana tongolok mian tongko kau. Iya toh? Iya. Ayo, dalam rumah tangga pun penuh dengan masalah kita, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalah rumah tangganya. Bohong itu kalau Nabi bilang tidak ada masalahnya. Ada orang bilang, ih Ustaz, bahagiana rumah tangga nenjo. Kenapa kau tahu kibu? Nabi bilang, ih tahu wah. Itu fotona di Instagram nah, de romantis nah. Itu Instagram gampang jadi bikin. Foto 30 detik, upload 30 detik. 1 menit saja kamu tidak tahu rumah tangganya 23 jam sekian menit. Iya toh? Lihat itu pak konten kalau lari-lari kayak hari pagi tadi pagi, banyak itu pak konten lari pagi. Pura-pura foto sudah itu singgah bagus sih, ndak lari. Baru kau lihat itu di Instagram bagus larinya, konten 1 menit gitu foto, larinya 20 menit, makan cotona 2 jam. Iya, jangan kau percaya kalau dia bilang tidak ada masalahnya. Semua rumah tangga punya masalah. Jangankan kita, kurang apa Rasulullah, mulia Rasulullah, ada masalah dalam rumah tangganya. Soal kesetiaan, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Soal ekonomi, Nabi pernah 3 hari 3 malam tidak makan, sampai cucunya beliau Hasan Husain pucat. Itu Nabi, apalagi kita. Dan hebatnya kalau kita miskin, Pak, insya Allah orang miskin itu gampang masuk surga. Kenapa? Tidak banyak pertanyaannya. Apa mau ditanyakan kok? Mobil tidak ada, rumah kontrak-kontrak, motor tenang, haji mau sekali tapi tidak ada uang. Iya toh? Apa mau ditanyakan ki? Yang kedua, orang miskin itu tidak punya potensi untuk sombong. Nah sombong ini paling benci Tuhan. Alhamdulillah kalau miskin tidak sombong kita. Apa mau disombongkan? Apa? Beda orang kaya, banyak pertanyaannya. Ditanya mobilnya, ditanya pentilnya, ditanya pembeli bensinnya. Dipadili kepala dinas. Nabi bilang malaikat, itu kalau dilihat gajimu 7 juta ji, 9 juta 1 bulan. Dari mana kau dapat mobil itu? Dari mana kau? Nabi bilang anu apa? Tidak nasab, pak, baru mobil itu istrimu pasang kawat di giginya. Dari mana kau dapat itu? 40 juta itu 1 kali umroh. Kema kau ngan lenjo? Anu apa? Nggak jelas disikul lagi. Antamantonnya sinampe suruga, tapi baba belur mi. Hancur semua mi begini, jalan masuk begini. Pada zaman Nabi, orang-orang kecil bukan seperti badanku ya, bukan. Masuknya rakyat biasa, miskin, tapi dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Zaman dulu, miskin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Allah menurunkan salah satu surah ayat Al-An'am ayat 52 yang menyinggung tentang tidak boleh membiarkan orang miskin terlantar, tidak boleh kau usir orang miskin dalam majelis.
dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Orang miskin dulu, miskin hartanya tapi kaya ibadahnya, miskin hartanya tapi kaya akhlaknya, miskin ibadahnya, tengah malam dia bangun beribadah kepada Allah. Sekarang orang miskin sombong. Motong itu dibilang kaya kamase. Akhirnya apa? Karena dia sombong dengan itu miskinnya, motongi bilang kaya, akhirnya apa? Ngutang kiri kanan. Kalau bukan di pegawai suamimu, gajimu ndak jelas, jangan kau cicil-cicil karena ndak ada bulan-bulanmu. Akhirnya apa? Kau pinjol, sudah pinjol, judi online. Dan berapa banyak rumah tangga cerai pisah gara-gara dua ini, pinjol, judol. Coba saya kasih ya. Sebelum melanjutkan lagunya, bedanya orang miskin dulu dengan orang miskin ya, sekarang. Like dan komen. Dia Terima ibu-ibu kasih sekarang sudah menonton. nggak ada Sekarang kerjanya lanjut lagu suaminya. yang kedua. Pengangguran suaminya, magaya kalau pergi salon, magaya kalau pergi pengantin. Salah, tapi tidak salah, tapi itu namanya kau tidak bijaksana dalam hidupmu. Supaya kau tidak ngutang, ngapain pakai popok? Tanya itu ibu, berapa satu bulan popok? Berapa? Berapa mi? Satu minggu biasa beda 100.000. 100.000, lebih 100 satu minggu. Satu bulan berapa itu? Mau memang 700.000. Apakah tidak lebih baik itu 700.000 kau belikan beras, lalu kau pakai saja itu selimut anak-anak di duluan. Pakai kami itu kantong plastik. Apa namanya itu? Terpal plastik. Basah, bilas, jemur, pakai lagi sebentar malam. Popok, pagi, ganti. Mandi, ganti. Tengah hari, ganti. Malam, ganti. Baru bangun, ganti. Akhirnya apa? Kamu pinjol. Lihat lagi. Oh ibu, ibu-ibu dulu kalau ada anak-anak ndak pakai susu kaleng. Apa nak pakai bu? Susu cap dada. Iya toh? Nah. Dan itu perintah Quran. ASI, air susu ibu, itu perintah Quran. Dijelaskan, susui anakmu, disebut berapa? 2 tahun. Itu langsung Quran yang bilang. Makanya ASI itu antibodi, pertahanan tubuh yang kuat. Makanya generasi seperti saya, seperti Pak Bupati, dulu kalau kita mandi di sungai, biar 4 jam tidak sakit. Berhujan-hujan dari pagi sampai tengah hari, pulang sekolah berhujan-hujan, malah turun ke sungai berenang. Paling kalau lama di sini jam biru, gini ke pulang. Iya, tidak sakit orang Pak. Sekarang lihat itu anak-anak, baru lihat petir sakit nih. Ini yang disebut miskin bukan karena Allah kasih masalah, dia yang mau kasih masalah dalam hidupnya. Ibu-ibu dulu kan pakai ASI. Coba lihat itu ASI bu. Dengar ibu-ibu yang ibu-ibu muda. Mudah-mudahan ada perubahan setelah pulang. Ibu-ibu dulu itu enaknya itu ASI, satu praktis. Kalau susu kaleng mesti kau beli apa namanya itu? Sodot. Apa? Dot. Botol. Ada tempat compeng-compengnya, ada tempat nah, ada lagi sendok-sendok nah. Ya toh? Dibelikan itu sedean tas-tasnya, motongi dibilang orang kaya kamase. Saya bingung. Jadi bukan karena dia masalah dengan miskinnya, tapi masalah karena gaya hidupnya. Akhirnya suaminya sesah. Ada mi. Coba beda kalau ASI. Nangis, iya toh? Gampang, praktis, higienis, nggak perlu kau cuci.
Kalau dot, cuci tiap saat selesai pakai air hangat. Ini tidak perlu cuci. Praktis. Praktis, higienis, ekonomis. Dan kalau lebih, biasanya bapaknya punya bagian. Ibu-ibu dulu miskin tidak jadi masalah buat mereka. Rumah tangga dulu miskin tidak masalah buat mereka. Kenapa? Mereka berpikir, saya punya Tuhan yang bisa menolong saya. Miskin tidak masalah zaman dulu. Kenapa? Karena ada tenggang rasa di antara kita. Miskin tidak masalah pada zaman itu. Kenapa? Karena kita selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, berarti bukan miskin masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menyikapi ekonomi yang kita miliki. Ya. Kalau gajinya suami tak kodong pegawai tidak tetap PTT, toh 7 tahun mi PTT, pegawai tidak tetap. Sudah itu TTP, tetap tidak pegawai. Toh? Kalau gaji dan suamimu 2 juta 1 bulan, jangan kau magaya. Ibu-ibu dulu kalau dia miskin, anaknya nak urus. Lalu dia bilang apa? Saya tidak punya harta, suamiku tidak punya warisan untuk anakku. Anakku kuurus, mudah-mudahan anakku nanti kasih ke warisan. Ini sekarang emak-emak gaya memang tong. La haula wala quwata illa billah. Biasa bingung nggak lihat orang miskin, Pak. Kalau pi pengantin motong ini bilang kaya, nana tahu juga orang bilang kau miskin. Mau kau apa? Nadai nenek. Ibu. Oi. Tolong beri kita jawab. Diam semua ke bapak-bapak. Kalau ada ibu-ibu 2 jalan. Satu kaya tapi penampilannya sederhana. Satu lagi kaya tapi penampilannya mewah, mana ibu kagumi? Lihat nih, kaya saja, sederhana, kita kagum. Kenapa kau miskin mau megaya? Jadi itu yang jadi masalah. Kamu miskin, mau gaya hidup orang kaya, maka menjadi masalah. Dan akhirnya apa? Gaya hidupmu yang jadi masalah, suamimu kau siksa. Suamimu kau siksa, akhirnya apa? Bertengkar tiap hari. Bertengkar tiap hari, tidak pernah kau damai. Padahal tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman jiwa, kedamaian. Kalau orang kaya tidak damai perasaannya, enak makannya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, mana mau selalu bertengkar. Tapi paling tidak fasilitas dunia dan nikmati. Kate rumahmu bolong-bolong, hujan kehujanan, banyak nyamuknya, airmu tidak jelas, masak tidak jelas, suamimu minum ballo, kamu tukang ngomel. Apa nih tujuanmu berumah tangga, tidak pernah kau bahagia? Maka sesungguhnya bukan miskin yang jadi masalah. Masalah kita mau ndak kita bersikap dengan kemiskinan kita yang tepat. 2, ini rumah tangga. Apa lagi? Pekerjaan. Lihat itu pegawai cerewet, nah, itu pegawai negeri. Lihat ya, waktu mau diterima, nah tanda tangan itu siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Yang kau ketawa kebenar ini? Iya toh? Iya. Sekali ditempatkan di luar kampung lahirnya, bukan masih Ustaz bisa kakak diurus 4 tahun mak ini kodon di Papua, bisa kasih diurus-urus pindah baku baiki kuliah itu di kontenta sama ke Polri. Saya penceramah, bukan nggak polisi. Ustaz kuliah itu dekat sama Menteri Perhubungan, bolehkah kodong ini saya dikasih pindah? Baru suka tong itu bohong.
Nabi bilang, karena orang tuaku kodong, supaya saya bisa urusi orang tuaku di kampung, supaya baik kalau saya tugas di kampung. Nah kau sudah ditanda tangan, berarti bukan tempat yang jadi masalah, tempat tugasmu bukan masalah. Masalahmu adalah mau tidak kau bersyukur dengan pekerjaanmu itu. Itu yang jadi masalah. Allah ini bukan maha menyengsarakan. Allah itu maha pengasih. Coba lihat itu Asmaul Husna, tidak ada jelek, semua bagus. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah il azim. Bagus semua itu namanya Tuhan. Ya. Nah, yang jadi masalah bukan pekerjaan. Yang jadi masalah kita tidak mau menerima takdir kita. Mau terus kepala dinas, kate patah. Iya toh, suku. Jadi yang jadi masalah bukan karena kepala dinas kau dicopot, tapi yang jadi masalah kamu tidak yakin, kamu tidak sadar bahwa jabatan itu memang sementara. Dengar ini kepala dinas, camat dan lain sebagainya. Ya, kalau kemarin salah dukung kok, di sebelah kok, kok diparkir, resiko politik namanya itu. Yang kau bilang, penjok, berarti bukan mutasi yang jadi masalah. Masalahnya adalah kamu tidak mau menerima itu mutasi. Berarti sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Kan Nabi bilang begini, Pak Bupati, begini toh. Di dunia ini Pak, dua aja masalah. Satu, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, jangan kau pikir, kenapa? Biar kau pikir tidak selesai juga. Iya. Masalah yang bisa selesai, jangan kau pikir, biar bagaimana selesai tonji. Berarti jangan kau pikir. Iya. Coba beda kita pakai ini ilmu, maka insya Allah lapang hati kita. Apalagi pekerjaan, uang, ekonomi. Apa kita miskin? Tidak, karena kita tidak mau menerima, mensyukuri apa yang Allah kasih. Coba melihat kurang ajaran yang manusia. Waktu nanda ada sepeda nah beli enak nih punannya sepeda. Nih sari sepeda nak kenapa? Pasti lebih enak lagi kalau ada motor. Ada motornya, dikasih motornya, apalagi dia bilang, lebih enak kalau naik mobil, tidak kehujanan lagi. Dikasih mobil, langsung dia bilang, lebih baik lagi kalau ini dipakai yang keluaran terbaru. Apa dia miskin? Tidak, seleranya. Tapi coba beda, yang punya mobil, dia bilang, alhamdulillah, niat ji mobil tak, njok tawa kodong tetangga tak motor ji. Yang punya motor nakan alhamdulillah, kita ada ji motor tak, tetangga tak tawa sepeda ji. Iya toh? Yang punya sepeda nakan alhamdulillah dia ji sepeda iya. Jo tetangga tak kodong mana sepeda tidak ada, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki apa nak bilang? Alhamdulillah sehat ki, bisa ki jalan kaki. Tu tetangga tak kodong stroke, tidak bisa mi kemana-mana. Lihat toh? Kita yang stroke, alhamdulillah, meskipun saya stroke saya masih bisa bernapas dan bisa sholat duduk. Tuh tetangga tak mati mi kemarin Coba beda kalau begini, maka semua tidak ada masalah. Yang jadi masalah, motor lihat mobil, mobil lihat mau yang baru masih banyak lagi. Apa istrimu yang jelek? Bukan, karena seleramu terlalu tinggi. Nah bilang jelek istriku, Allah maha tahu, memang itu yang terbaik. Kenapa Pak? Karena kalau cantik istrimu malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek.
Jelas mito? Jelas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka ketika ada masalah ini, jami diurai semua toh, banyak semua masalah toh. Ya toh? Maka begitu ada masalah, Al-Quran bilang ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar. Sabar itu apa? Satu, jangan marah. Jangan marah. Dimutasi kok, jangan kau marah. Ya, istrimu cerewet, jangan kau marah. Suamimu pada rasu-rasu, jangan kau marah. Itu bisa sabar, jangan marah. Apalagi sampai kau pukul orang. Tidak selesai masalahmu, tambah banyak masalahmu. Namutasi kau bupati, kau berciut-ciut di medsos, mengatakan tidak adil, pilih kasih, marah Pak Bupati, lapor polisi, tambah masalahmu. Coba bedek kalau datang ke Pak Bupati, Pak, pamupurang kat dekareng, jo sumpahnya salah pilih nakki. Ya minne kodong manusia, hilaf saya Pak Bupati, tapi saya tetap loyal sama Pak Bupati. Yang lalu biar berlalu, yang sekarang saya akan memperbaiki diri, saya siap kemana saja Pak Bupati. Amang itu tiba-tiba Pak Bupati tergugah hatinya. Oke, tidak apa-apa, sabar maki dulu deh, menunggu maki dulu 3 bulan. Jangan marah. Istrimu cerewet, jangan kau marah. Kalau kau marah ketemu marah, meledak. Saya kalau istriku marah, saya yang tidak marah. Kalau saya marah, istriku yang diam. Kalau dia marah, saya tersenyum. Kalau perlu saya buka bajuku, baru saya ambil lagunya Ome Rama, bila kamu di sisiku. Nggak percaya ki Pak, coba beda praktekkan ini. Coba ki praktekkan ini. Kalau istrimu marah, bukai bajumu kau menyanyi. Apalagi kalau besar perunu, buka baru kasih bintin. Berhenti marah. Berarti yang jadi masalah bukan istri marah, yang jadi masalah bagaimana kau hadapi orang marah. Jelas? Sabar. Sabar. Kenapa Allah uji saya? Nah, saya baik agamaku, saya rajin berjamaah di masjid, tidak pernah orang ku ganggu. Kenapa Allah kasih saya ujian begini? Bos, sadar ki bos, Nabi itu manusia paling mulia, tidak pernah ada orang nasakiti, tidak pernah bicara kasar, mulutnya selalu sopan. Beliau pun ada masalah dalam hidupnya. Tadi subuh ini Bu, ceramah subuh Kak di Makassar. Masjid yang saya datangi, yang aliran yang tidak ada doa selesai sholat. Toh, datang nggak ini mal, kan diundang nggak masuk mah ini. Biasanya kalau datang seperti ini orang jadi ponto tadi tuh, belum Pak turun dari mobil sedia semua mikun. Batu setas ka batu. Kukira senang, ternyata mau foto-foto. Kan dia sambut kita toh, senang perasaan, capek di jalan, lihat orang sambut kita, kita merasa alhamdulillah baik kita wah ini. Duduk mak lagi, ndak ada yang sapa-sapa jabat tangan samping kiri kananku pun ndak ada jabat tangan sama saya. Sebenarnya mesti apa ini, ndak ada adab. Pak Bupati dalam hati saya langsung jengkel. Saya bilang ndak mau mak ceramah, ndak mau ke ceramah di sini, mau ke pulang langsung. Selesai sholat subuh saya mau pulang. Dengar mak, ini ku jelaskan kok. Sabar kok dulu, belum bisa selesai ini. Iya toh? Saya bilang demi Allah saya ndak mau ceramah, ndak menghargai orang di sini. Itu lagi imamnya masuk di masjid, ada mak di sini belakangnya, ndak tahu balik-balik kau bilang Ustaz assalamualaikum. Allah. Sudah itu assalamualaikum. Ndak ada sikir. Loh, anu ini yang itu seperti begitu.
Kalau di masjidku kan zikir dulu sama-sama, bahkan ada ditayangkan di dinding supaya jamaah semua ikut apa yang dibaca imam sama yang di dinding. Sudah itu, assalamualaikum, berdiri, ambil, ayo kita mengaji, mau mak berdiri langsung pulang. Sudah itu, tidak tuh salam, langsung masuk kamar. Saya bilang, tidak dihargaiku di sini. Langsung saya bilang, astagfirullah, siapalah saya ini? Saya masih punya mobil, rumahku masih ada, saya kadang-kala dimuliakan orang di tempat lain. Nabi dilempar, Nabi dimusuhi, Nabi diusir dari kampungnya, padahal itu Nabi junjungan kita, junjungan saya. Siapalah dah saat ini? Langsung saya tenang perasaan. Nah, kalau saya tidak sabar menghadapi ini, saya tidak dapat amal. Tidak dapat amal karena tidak ceramah. Karena saya tidak sabar, pasti orang marah. Kenapa nak pulang itu? Mereka update status, Ustaz pabale-bale. Maka resep tadi sabar. 2, sholat. Ada masalah tak Pak? Sholat. Saya yakin semua kita sholat. Tapi mari kita ambil nilai-nilai sholat. Nilai-nilai apa? Pertama, kita lihat dulu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 9. Oke, tidak jadi urus itu. Poin-poinnya yang ada kaitan dalam menyelesaikan masalah. 1, tidak sah sholat kalau tidak ada niat. Niat dulu. Niat itu tidak harus diucapkan. Boleh diucapkan, boleh juga tidak. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau pergi tanah suci, lihat orang Arab kalau masuk masjid. Lihat ke orang Arab kalau masuk masjid itu jalan. Allahu Akbar. Masih langsungan ji. Toh, kalau kita kan selalu ngirim. Kenapa na lama loading ji? Baru na ulang-ulang hafal salli. Mana tena salli sah. Bila bisa misalnya toh mau kita sholat duha, bisa kita langsung bilang saja begini, Tuhan sholat duha ya Allah. Boleh. Sholat maghrib mau kita bilang usalli fardal maghribi rakaat salasa rakaatin. Tidak dihafal itu, bilang saja Tuhan sholat maghrib 3 rakaat Allahu Akbar. Boleh. Maka luruskan dulu niat. Artinya apa? Yang jadi masalah karena kamu salah niat. Berumah tangga, kalau niatmu karena kaya itu anaknya orang, siap kau menderita. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kenapa banyak menderita dalam rumah tangga soal ekonomi? Karena salah niat. Dia nikahi anaknya orang karena lihat hartanya. Wih, kaya itu tojengku, kaya betul. 7 turunan tidak habis hartanya. Masalahnya kau turunan ke-8. Ngapa na bambang kaman neri? Busa-busa mikurasa nek kalepak. Sah? Jatuh kau kasih kembali ke saya. Iya tak? Nah, sudah. Jadi kalau ada masalah, pertama perbaiki niatmu. Kalau niat baik, berumah tangga lillahi ta'ala, capek pahala, bertengkar sabar pahala, kelaparan dalam rumah tangga pahala. Kenapa? Karena semua kita ikhlas lillahi ta'ala. Kerja lillahi ta'ala. Dimarah-marahi sama bupati lillahi ta'ala. Saya bekerja bukan cari muka sama bupati, tapi saya abdi negara. Saya beramal dengan ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan jadi amal di sisi Allah. Niat baik. Makanya orang Bugis pakai singi niatmu. Kau salah niat kok masusah nyawamu. Kalau lurus niatmu enak. Kalau kau salah niat menderita hatimu. Maka itu niat penting. Semua ibadah selalu dibilang lillahi ta'ala. Kenapa?
Sudah. Belum apa? Ya. Niat. Yang kedua, syarat sahnya sholat bersih dari najis, bersih dari hadas, artinya suci. Kalau kita selalu dalam keadaan suci, suci secara fisik, bersih, bersih dalam arti bersih hatinya. Ini hati, Pak, pengendali utama ini hati. Itu Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Kalau itu sakit-sakit semua, kalau sehat-sehat semua. Mau ki contoh, dari Jeneponto pergi Makassar naik mobil, yang pegang setir apa? Tangan. Yang gas rem kaki. Yang melihat, yang berpikir otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak Nabi bilang otak-otak. Iya toh? Berarti pore tahu ini hati ya. Maka bersihkan hatimu. Masuk akal gimana? Kabukan ton sambareng di stas.